Terima kasih Tuhan untuk kembali kami berkesempatan beribadah secara onsite di tempat ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah setiap lagu dan kata-kata lagu yang kami nyanyikan menjadi berkat buat kami, menguatkan kami, bahwa kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebentar firman Tuhan akan ditaburkan di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami semua, juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah semua kata-kata ini adalah firman Tuhan semata-mata, karena di dalam firman ada kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin, amin, amin. Shalom semua. Saya senang kembali bisa berada bersama-sama saudara. Saya akan bicara hari ini tentang kekhawatiran. Karena dalam dunia yang semakin tidak pasti ini, banyak sekali orang merasa khawatir tentunya ya. Dan hari ini kita mau belajar bahwa ternyata tidak semua khawatir itu negatif. Ada khawatir yang positif, saudara-saudara. Berarti memang artinya tidak mungkin seseorang itu tidak khawatir sama sekali. Karena ada kekhawatiran yang justru pada tempatnya. Kekhawatiran yang positif, saudara-saudara. Nah, saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu artinya takut atau gelisah, saudara. Atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kalau khawatir itu sifatnya future oriented. Karena artinya kita takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Berarti sesuatu itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi, saudara-saudara ya. Lain dengan takut. Kalau takut itu ada objeknya. Misalkan kita lihat ular, ada ularnya, kita takut, saudara-saudara ya. Tapi kalau khawatir sifatnya lebih ke arah masa depan. Kita khawatir akan masa depan kita. Kita khawatir akan hari esok, saudara-saudara. Nah, itulah yang membedakan antara khawatir dengan takut ya, saudara-saudara. Nah, hari ini saya akan membagi dua khotbah saya. Pertama, kita akan belajar sama-sama tentang khawatir yang positif. Dan setelah itu nanti kita akan belajar tentang khawatir yang negatif. Yang positif harus ada justru pada kita. Tapi yang negatif jangan, saudara-saudara ya. Itu adalah khawatir yang berlebihan. Yang Tuhan juga tidak kehendaki ada dalam diri kita, saudara-saudara. Nah, kita harus punya justru perasaan khawatir yang positif, saudara. Khawatir yang positif itu berfungsi seperti alarm dalam diri kita, ya. Dan alarm itu sangat berguna. Ya, gedung dipakaikan alarm itu guna. Kenapa? Karena untuk kita berjaga-jaga, untuk waspada. Jadi kalau ada alarm, misalkan di dalam gedung itu ada asap atau ada api, maka alarm itu akan berbunyi untuk memperingatkan kita bahwa wah, waspada ini, bisa terjadi kebakaran ini ya. Saudara punya mobil tentu ada alarm. Itu positif, saudara, supaya menjaga, supaya jangan sampai kenapa-napa dengan mobil kita. Misalkan ada pencurian, alarm itu akan berbunyi, saudara ya. Demikian juga khawatir yang positif itu sifatnya seperti alarm ya, membuat hidup kita lebih hati-hati, membuat hidup kita lebih waspada, karena ada rasa khawatir yang positif yang pada tempatnya. Khawatir yang positif juga bicara tentang justru satu rasa kasih, rasa peduli, saudara-saudara ya, rasa tanggung jawab dari kita sebagai anak Tuhan akan suatu keadaan. Misalkan kalau anak kita sakit, ya pasti ada khawatir nggak kita? Ada, justru kalau nggak khawatir itu yang
menjadi pertanyaan, kenapa enggak khawatir? Sebagai tanda kasih kepada anak kita, sebagai tanda peduli kepada anak kita ya, dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, saudaraku. Nah, cuma ada orang-orang Kristen tertentu yang beranggapan bahwa semua khawatir itu dosa. Semua khawatir itu enggak rohani. Jadi kita enggak boleh khawatir sama sekali. Sebenarnya statement itu tidak benar juga, saudara-saudara ya. Dan rasanya tidak mungkin seorang tidak khawatir sama sekali. Pasti ya, kita masih hidup di dunia, ada yang namanya rasa khawatir. Hanya jangan berlebihan. Ya, kita harus punya tentu khawatir yang positif, artinya yang pada tempatnya, saudara-saudara. Nah, apakah kita bisa untuk meniadakan rasa khawatir? Kira-kira bisa nggak? Ya mungkin saja bisa kalau kita punya sikap yang benar-benar masa bodoh gitu. Benar-benar nggak peduli dengan keadaan. Benar-benar mengabaikan atau menggampangkan semua masalah. Yang penting beriman, kan gitu saudara ya. Nggak usah khawatir, ya mungkin bisa saja. Tapi pertanyaannya apakah itu benar? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita benar-benar mengabaikan semua rasa khawatir yang timbul di dalam diri kita, saudara-saudaraku. Ya, saya kira kalau kita baca firman Tuhan tidak seperti itu ya. Karena kita harus mengerti bahwa yang namanya orang Kristen beriman itu bukan berarti kita enggak usaha apa-apa, saudara. Ya, tadi saya beri contoh seorang ibu anaknya sakit, tentu dia berusaha tidak? Tentu dia berusaha, saudara ya. Dia tidak hanya berkata, beriman, saya beriman, anak saya sembuh. Tentu ada usaha, ya. Didorong oleh rasa khawatir yang positif sebagai tanda kasih, tanda peduli, ya, tanda tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Dia kasih obat tentu, saudara ya. Kalau mungkin saudaraku dia merasa perlu dibawa ke dokter anaknya, dia akan bawa ke dokter. Tentu ada bagian kita juga, saudara-saudara. Nah, jadi tidak benar juga kalau semuanya ya kita lempar kepada Tuhan, saudara-saudara ya. Tentu harus ada bagian kita sebagai manusia. Nah, kita akan lihat coba satu ayat firman Tuhan bagaimana Yusuf saudaraku diberkati Tuhan, saudara-saudara. Dikatakan dalam Kejadian 39 ya, ayat 2 sampai 3, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat apa? Berhasil. Memang ada bagian Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan buat kita berhasil. Orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, Tuhan akan buat kita berhasil. Amin. Tetapi ayatnya tidak berhenti sampai di situ ya saudara-saudara. Dikatakan di sini bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang apa? Dikerjakannya. Berarti tetap ada bagian kita. Kita mesti mengerjakan sesuatu, saudara. Seorang pelajar, dia mau ujian, saudara-saudara. Kan dia juga enggak bijak kalau berkata, saya enggak perlu belajar. Beriman saja, saya anak Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Beriman saja. Ya pasti kalau dia mau lulus, ada bagian yang mesti dia kerjakan, saudara-saudara ya. Kadang ada pemuda di gereja saya datang kepada saya berkata, Om, saya mau ujian. Doakan ya supaya saya lulus. Dan ada usaha, saudaraku, dia minta didoakan dan dia belajar dengan rajin dan akhirnya memang dia lulus. Tapi coba kalau dia main game ya, dia malas-malasan dengan dalih berkata, saya beriman. Ya enggak lulus dia, saudaraku. Karena ada bagian Tuhan. Jadi kekhawatiran yang positif itu baik, saudaraku. Itu sebagai tanda kita jaga-jaga. Sebagai tanda kita waspada, saudara-saudara ya. Saudara, di akhir zaman, mari kita lihat ayatnya ya. Coba next.
Ya, di akhir zaman, nah ini kita lewatkan saja. Ya, di akhir zaman ada perumpamaan tentang 5 anak darah atau 5 gadis ya, yang bodoh dan 5 gadis yang apa? Bijaksana, saudara-saudara ya. Ini semua menggambarkan orang-orang Kristen yang sedang menantikan mempelai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang tidak lama lagi, saudara-saudara ya. Dan semuanya saudaraku punya pelita. Ya, cuma ada satu bedanya, yang 5 gadis bijaksana ini punya persediaan apa? Minyak, saudara. Yang bodoh tidak punya persediaan minyak, hanya itu bedanya. Semuanya sama yang lain, saudara-saudara. Saudara, akhirnya kita tahu ceritanya hanya 5 anak darah atau 5 gadis yang bijaksana yang masuk dalam perjamuan kawin. Dan 5 gadis yang bodoh tidak masuk. Kenapa mereka tidak masuk? Karena sebenarnya mereka punya sikap yang tadi itu, tidak peduli. Maka bahaya kalau kita punya sikap yang tidak peduli, menggampangkan, meremehkan, saudara-saudara ya. Padahal mungkin ada kekhawatiran, tapi itu diabaikan. Khawatir minyaknya habis. Pasti mereka tahu bahwa minyak ini jangan-jangan nggak cukup nih. Ya, apalagi mereka bandingkan dengan teman mereka kok punya persediaan minyak. Mereka nggak punya persediaan minyak, saudara ya. Pasti saudaraku mereka berpikir bahwa wah jangan-jangan nggak cukup nih. Tapi mereka menggampangkan, mungkin mereka berpikir urusan minyak mah gampang. Urusan minyak mah nanti juga kalau udah mau habis itu di situ ada penjual minyak, nanti kita beli. Kira-kira begitu pikiran mereka. Dan ternyata justru itulah yang membuat akhirnya mereka tidak masuk ke dalam pesta perjamuan. Karena begitu minyak mereka habis, mereka sedang pergi membeli minyak, dan ketika mereka kembali, saudara, mempelai pria itu sudah menutup apa? Menutup pintu. Dan mereka tidak masuk ke dalam pesta perjamuan kawin, saudara ya. Jadi hari ini juga kita perlu khawatir akan kerohanian kita. Kalau kita sudah mengecek diri kita, bahkan kok saya sekarang sudah malas baca Alkitab ya. Kok saya sudah lebih jarang berdoa, saya sudah jarang dengarkan firman Tuhan ini. Saudara harus khawatir, karena kita hidup sekarang di akhir dari akhir zaman, amin. Kita harus lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan, amin. Kita harus lebih sungguh-sungguh ya di dalam juga melayani Tuhan, saudara. Paulus itu, saudaraku, ternyata hidupnya juga ada kekhawatiran. Jadi berarti kekhawatiran itu tidak semuanya harus diabaikan. Ya, kalau kita berkata, jangan khawatir itu dosa, berarti Paulus dosa dong. Berarti Paulus, saudaraku, rohaninya tidak baik dong, saudara-saudara. Coba kita lihat ada beberapa ayat tentang bagaimana Paulus pun, saudaraku, punya rasa khawatir, saudara. Dan ternyata ini khawatir yang positif, yang memang mesti ada di dalam diri kita. Mari kita lihat ayatnya, saudara-saudara ya, di dalam Galatia. Ini kita lewatkan, ya, Galatia 4 ayat 11. Jadi Paulus, saudaraku, berkata begini kepada gereja atau sidang jemaat di Galatia, aku khawatir, ya kan? Apakah berarti Paulus tidak rohani? Rohani, saudara. Dia adalah seorang rasul. Tapi dia berkata, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah apa? Sia-sia. Nah, ini khawatir yang positif sebagai tanda peduli kepada jemaat. Tanda kasih kepada jemaatnya. Amin, saudara. Saya juga gembala jemaat, tentu kalau mendengar jemaat saya sakit misalkan begitu ya. Apalagi misalkan ya sakit cukup berat, ya tentu pasti akan ada kekhawatiran. Ada seorang jemaat di tempat saya yang sedang kemo, sudah masuk kemo ke-7, saudara. Ya, saya ada kekhawatiran yang positif. Saya suka tanyakan dia, gimana hasil kemonya? Sebagai tanda apa? Sebagai tanda saya mengasihi jemaat yang saya gembalakan itu. Amin.
Justru saya tidak benar kalau saya sifatnya masa bodoh kan. Nggak usah dipikirin, ya nggak benar juga begitu. Tentu itu sebagai tanda kasih, tanda peduli, saudaraku. Demikian juga Rasul Paulus, saudaraku. Khawatir di sini bukan berarti yang negatif, yang pada tempatnya, yang normal. Dia khawatir kepada keadaan jemaat di Galatia, saudara-saudara. Dan bukan hanya di Galatia, mari kita lihat ayat berikutnya. Di Tesalonika juga, saudara-saudara ya. Di Tesalonika dia berkata begini. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu karena aku apa? Khawatir, saudara ya. Jadi sebagai bapak rohani, saudaraku, dia khawatir. Kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia, saudara ya. Orang tua sayang kepada anak-anak tentu ya. Biaya pendidikan tidak murah, saudara ya. Kalau misalkan ada keluarga sederhana, barangkali mungkin tidak cukup uang kalau langsung untuk membayar uang pangkal atau untuk uang kuliah anaknya, saudaraku. Nah, tidak salah kan kalau mereka mengkhawatirkan dan mereka mungkin suami istri berunding, ini anak kita nanti 2 tahun lagi akan kuliah ini. Gimana kalau dari sejak sekarang kita menabung? Kita sisihkan uang belanja kita untuk kita tabung. Supaya nanti 2 tahun ke depan kita sudah punya uang loh. Untuk anak kita bisa kuliah. Apakah itu bijak? Bijak tentu, saudara. Itu bukan berarti enggak beriman kan. Justru kalau mereka berkata, udah beriman saja. Beriman saja. Ya nanti pada waktunya ternyata enggak punya uang gimana, saudara-saudara ya. Jadi rupanya memang kekhawatiran yang positif itu bagai alarm. Ya, saat mengajar kita untuk menjadi bijak, mengajar kita untuk waspada, untuk hati-hati dalam hidup ini, supaya tidak sembrono, supaya tidak sembarangan, dan sebagai tanda kasih karena kita sayang kepada anak kita, jangan sampai dia nggak sekolah nanti. Ya, kita berjuang sebagai orang tua untuk menabung supaya pada waktunya mereka bisa kuliah. Katakan amin. Kita tambah usia, saudaraku, ya juga harus khawatir tentang kesehatan kita. Betul tidak, saudara ya? Ibarat mobil, saudara, makin tua, on the deal-nya gampang apa? Ya gampang rusak, saudara ya. Ntar AC-nya yang nggak dingin, ya kan? Ntar remnya yang nggak berfungsi, kita mesti ke bengkel. Ya demikian juga tubuh manusia, saudara. Ya, tidak salah kalau kita mengkhawatirkan secara positif ya kesehatan kita. Ya dengan cara apa? Berbagai macam cara, saudara. Jadi jangan juga mungkin berkata, beriman saja, beriman. Tuhan nanti tolong. Ya mesti ada bagian kita. Olahraga. Betul, saudara? Ya kan, olahraga itu bagus, saudara. Kemudian apa lagi? Ya, kalau Ibu Elizabeth yang khotbah di sini dikhotbahkan apa, saudara? Makan yang sehat, jangan junk food, saudara-saudara. Dan itu juga baik buat kita kan untuk menjaga kesehatan ya, tidur yang cukup. Jangan begadang melulu, saudara-saudara ya. Dan juga sesekali mungkin kita cek tuh, kita di lab, saudara ya. Kolesterol kita gimana, gula darah kita gimana, dan sebagainya. Kalau sudah mulai enggak normal ya itu sebagai warning buat kita, jaga-jaga. Ya, supaya kita kembalikan kepada normal. Katakan amin. Ya, tidak bisa hanya kita berkata, beriman saja, beriman. Ya, enggak bijaksana juga. Nah, ini berarti harus ada khawatir yang positif. Itu baik, saudaraku. Jadi, saudaraku, saya ingin mengatakan bahwa tidak semua kekhawatiran itu negatif ya. Ada khawatir yang positif. Amin, saudara. Nah, sekarang kita lihat khawatir yang negatif sekarang. Nah, khawatir yang negatif ini yang tidak boleh ada, saudara. Ini yang over, ini yang berlebihan, saudaraku. Dan Tuhan juga menegur supaya jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Khawatir di sini konteksnya bukan khawatir yang positif tadi. Sebab Paulus pun khawatir, saudaraku.
terhadap jemaat yang dia layani, saudara-saudara ya. Nah ini khawatir yang negatif, saudara ya. Nah khawatir ini berlebihan. Ada beberapa penyebab orang bisa mengalami khawatir yang berlebihan, ya. Khawatir yang negatif, saudara. Yang pertama adalah perasaan khawatir akibat dari dosa, ya, akibat dari dosa atau kesalahan yang telah dilakukannya sendiri. Karena kesalahan dia sendiri, jadi dia khawatir, saudara. Contoh misalkan ya, ada seorang suami atau ayah, dia khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena dia sebagai kepala keluarga kan harus mencari nafkah untuk menghidupi ya istri dan anak-anaknya. Tapi ternyata setelah diselidiki, saudaraku, kenapa dia khawatir? Karena memang penghasilannya nggak cukup. Ya, kadang-kadang besar pasak daripada tiang, saudara. Tapi ternyata kenapa penghasilannya nggak cukup? Karena dia malas kerjanya. Nah berarti kan akibat kesalahan dia kan, saudaraku. Gara-gara dia malas, dia nggak mau kerja keras, ya akhirnya penghasilannya segitu-segitu juga, saudaraku. Dan akhirnya timbul khawatir, ya karena merasa nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah jalan keluarnya bagaimana? Ya harus bertobat, harus mengubah sikap hidupnya. Amin, saudara. Ya dia harus lebih rajin, saudaraku. Dia harus mungkin juga lebih berani untuk menghadapi tantangan-tantangan di dalam bisnisnya. Supaya jangan sedikit-sedikit ada tantangan dia mundur. Ya bagaimana dia bisa menjadi seorang yang berhasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, saudara-saudara. Nah tetapi juga ada hal lain. Nah sini ada ayatnya bagus ya. Tangan yang lamban membuat miskin. Ya kalau kita memang enggak rajin ya, kita males-malesan, tangan kita lamban, ya akan membuat kita miskin. Tetapi orang rajin tangannya akan menjadikan kaya, saudara ya. Jadi itu kan kesalahan kita yang mesti kita perbaiki ya. Nah setelah penghasilannya meningkat, dia enggak khawatir lagi. Karena sekarang dia bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Amin, saudara. Nah berikut, next. Nah yang kedua adalah perasaan khawatir yang over memang. Yang berlebihan, saudaraku. Nah ini topik ini banyak sekali ya ada di Alkitab, saudara. Bahkan waktu khotbah di bukit, saudara, Tuhan Yesus, saudaraku, beritahu tentang betapa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan khawatir, saudaraku. Jadi salah satu topik khotbah di bukit yang Tuhan Yesus angkat waktu dia mengajar murid-muridnya adalah tentang kekhawatiran, saudaraku. Karena memang ini adalah sesuatu yang tidak boleh ada sebenarnya. Khawatir yang over, khawatir yang berlebihan, saudara-saudara ya. Nah, ada orang tertentu sampai menjadi khawatir kalau nggak khawatir, saudara. Jadi kalau dia nggak khawatir, dia khawatir, saudaraku. Ya, jadi sudah nggak karuan hidupnya, saudara. Jadi setiap hari itu nggak pernah ada damai. Setiap hari nggak pernah ada sukacita lagi. Karena selalu khawatir. Kalau ditanya kamu khawatir apa? Kadang-kadang juga dia bingung, dia khawatir apa, saudara. Ya, karena dia khawatir, kalau dia nggak khawatir. Berarti sudah terikat ini. Nah ini yang bahaya, saudaraku. Saya pernah melayani seorang yang sudah sampai level ini nggak bisa tidur. Ya. Sudah tergantung dengan obat tidur. Bayangkan, saudaraku, kalau tergantung dengan obat tidur, berapa banyak obat tidur yang harus dia makan. Karena setiap kali nggak bisa tidur, ya dia makan obat tidur itu, saudaraku. Bagaimana kesehatan dia? Nah itu karena khawatir, saudaraku. Dan memang waktu saya konseling, dia juga bingung apa yang dia khawatirkan. Ya memang persoalan ada. Tetapi sebagai orang Kristen kan kita diajar untuk menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak untuk kita pegang sendiri persoalan itu, saudaraku. Ya. Nah, yang benar kita yang harus kendalikan kekhawatiran. Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan kita yang dikendalikan oleh kekhawatiran yang berlebihan ini. Karena itu tidak alkitabiah. Kita yang mesti menang. Amin, saudara. Kita yang mesti kendalikan dalam nama Tuhan Yesus.
segala kekhawatiran itu ya. Pikiran kita ini harus diisi oleh firman. Nah itu kuncinya saudara-saudara ya. Karena firman itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan firman itu akan menimbulkan apa? Iman. Ya kan? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudaraku. Dan saya beritahu iman dan khawatir yang berlebihan ini bertolak belakang. Artinya kalau seorang Kristen dia khawatir berlebihan, ya kemungkinan besar imannya kerdil, imannya lemah, imannya tidak aktif, saudaraku. Karena itu tidak jalan bareng. Artinya kalau iman kita kuat, maka kita bisa kalahkan kekhawatiran. Tetapi kalau kekhawatiran yang mengikat hidup kita, pertanda bahwa iman kita sedang bermasalah. Dan bagaimana caranya? Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Karena sumber iman dari siapa? Dari Tuhan. Ya, banyak baca firman. Hari-hari ini, saudaraku, jangan pernah kita kurangi membaca firman. Lebih sering baca firman. Amin. Tantangan ke depan itu bukannya akan lebih ringan, akan lebih berat sebab kita sudah hidup di akhir dari akhir zaman, saudaraku. Tanda-tandanya sudah ada semua ya. Dan saudaraku juga lihat kehidupan sehari-hari betapa tanda-tanda itu sudah ada di depan mata kita. Hari ini rohani kita mesti kuat. Amin, saudara. Kita harus ekstrim ya dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah lagi ikut Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Serius ikut Tuhan. Amin. Dan rajin baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Pelajari firman Tuhan itu, saudaraku. Perasaan khawatir ini juga akan berdampak pada kesehatan jasmani kita. Ya, bukan hanya rohani, saudaraku. Jasmani, ya. Orang yang saya layani itu, saudaraku, itu kesehatannya sudah terganggu. Ya, bayangkan, saudaraku, khawatir dia nggak bisa tidur, tergantung obat tidur. Kesehatannya terganggu sekali, saudaraku. Padahal usianya masih belum terlalu tua, saudara. Tapi sudah banyak sakit ini, sudah banyak sakit itu ya karena pengaruh khawatir tadi, saudara-saudara ya. Dia mengaku katanya sering sakit kepala. Dia suka bilang, Pak Bunadi, saya kok sesak napas saya. Ya itu karena khawatir. Ya, karena ikatan kekhawatiran yang dia tidak bisa kendalikan. Nah hari ini biarlah kita semua menang. Katakan amin. Kita semua menang, saudaraku. Karena Tuhan tidak menghendaki kita dikalahkan oleh kekhawatiran yang negatif ini ya. Itu akan membawa kita kepada stres nanti. Dan berapa banyak orang menjadi depresi hidupnya oleh karena awal mulanya dari tidak bisa menghandle, tidak bisa kendalikan kekhawatiran yang negatif ini, saudara-saudara ya. Bahkan ya orang-orang tertentu bisa saja ya sampai kepada bunuh diri ya, saudara-saudara ya. Coba kita lihat slide-nya. Mari kita lihat. Nah, ada satu majalah terkenal di Amerika, Christianity Today, itu pernah melakukan sebuah riset ya. Nah, ini risetnya. Jadi yang paling tinggi itu 38% orang khawatir tentang pekerjaan, saudaraku ya. Dan saya kira bukan hanya di Amerika Serikat ya, ini sudah mendunia ya, karena sifatnya kita sudah global. Jadi di Indonesia pun juga banyak orang sekarang stres karena pekerjaan ya. Angka pengangguran juga sekarang meningkat karena tingkat PHK juga semakin hari semakin banyak, saudara-saudara. 22% tentang uang, saudara. Jadi kalau kita lihat ya yang ke-1, kedua itu urusannya tentang ya uang, saudara ya. Kalau bicara pekerjaan ya hubungannya dengan apa? Dengan uang, berarti mungkin sudah tidak dapat uang, saudara ya. Dan 10% tentang anak, saudara. 9% tentang kesehatan. Dan yang lainnya kecil-kecil, saudaraku. Jadi saudaraku memang inilah keadaan dunia sekarang. Ya, seperti inilah. Banyak orang termasuk juga orang-orang Kristen kalau kita tidak punya rohani yang baik, kita juga bisa dikendalikan oleh kekhawatiran. Oleh karena itu biarlah rohani kita bertumbuh. Katakan amin. Ya, rohani kita itu perlu bertumbuh. Mari kita akan lihat slide berikut. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, dalam khotbah di bukit. Ya, Tuhan Yesus mengajar supaya
Orang Kristen jangan khawatir ya. Saya bacakan ayat ini. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus ya pada waktu khotbah di bukit. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Kalau saudaraku nanti hitung ya, kata jangan khawatir itu sampai 4 kali. Kalau di dalam satu pengajaran Tuhan Yesus mengulang-ulang sampai 4 kali, itu berarti bukan hanya penting, tetapi sangat penting, saudara ya. Nah, dikatakan di sini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, jangan kamu khawatir, diulang-ulang oleh Tuhan Yesus, saudaraku ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari apa? Cukuplah untuk sehari. Luar biasa ya Tuhan mengajar. Dan kalau kita baca ini memang lebih banyak orang orientasi khawatirnya kepada hal-hal materi. Apa yang kamu makan katanya kan, apa yang kamu pakai dan sebagainya. Dan itu memang keadaan manusia pada akhir zaman ini. Ya, kita terikat oleh kekhawatiran karena hal-hal materi. Pekerjaan tadi surveinya begitu. Kemudian uang dan sebagainya. Dan Tuhan sudah berpesan di sini saudaraku pada waktu dia khotbah di bukit untuk kita jangan khawatir. Ada 2 hal yang saya perhatikan yang penting dari ayat-ayat ini, saudaraku. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk tidak khawatir, karena dia dengan tegas berkata, kekhawatiran itu sesuatu yang sia-sia. Jadi untuk apa kita khawatir kalau itu sesuatu yang sia-sia? Demikian kata Tuhan Yesus. Tuhan berkata di dalam ayat 27 tadi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Amin, saudara. Berarti kekhawatiran yang berlebihan ini tidak mengubah suatu apapun dalam hidup kita. Saya mau tanya sama saudara, apakah kalau kita misalkan khawatir hari ini bisa merubah sesuatu di hari esok lebih baik? Tidak juga. Tapi yang pasti adalah hari ini kita nggak bahagia. Yang pasti hari ini kita kehilangan damai. Oleh karena padahal hari esok apakah menjadi lebih baik? Tidak juga, saudaraku ya. Karena hari esok bukan di tangan kita. Hari esok di tangan Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi makanya Tuhan berkata dengan jelas sekali di sini bahwa jangan sampai kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera oleh karena kita terikat oleh kekhawatiran yang berlebihan, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, ya, waktu Tuhan Yesus ya, yang kedua ya, mengajar tentang kekhawatiran, dia bilang begini, bahwa Bapa di sorga akan memelihara kamu.
Jadi dia bawa murid-muridnya itu kepada Bapa. Dengan kata lain Tuhan mau kasih tahu, hei murid-muridku, kamu punya Bapa yang baik. Kamu punya Bapa yang sempurna. Ya, kamu punya Bapa yang pasti akan memperhatikan kamu, saudara-saudara. Amin, saudara. Saudara, Bapa kita luar biasa. Hal-hal yang kecil saja yang kita nggak perhatikan, Bapa kita perhatikan. Ambil contoh, saudara ya. Siapa di sini saya mau tanya, yang tahu jumlah rambut saudara? Pernah hitung? Rambut saudara ya berapa? Nggak tahu kan? Tiap pagi bangun tidur suka apa? Suka rontok. Saudara pernah hitung? Jejerin di bantal gitu, hitung saudara? Kan enggak ya? Karena kita anggap nggak penting. Sesuatu yang nggak penting, tapi luar biasa Bapa kita di sorga. Bahkan apa yang kita anggap nggak penting sekalipun, buat Bapa di sorga itu penting. Amin, saudara. Maka ada ayat berkata di sini ya, Lukas pasal 21 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Haleluya. Karena itu apa? Jangan takut, jangan khawatir. Karena kamu lebih berharga daripada apa? Burung pipit. Katakan amin, saudaraku. Ya, coba kita lihat slide berikut. Nah, ada kata-kata Matthew Henry bagus sekali, saudara. Ya, Matthew Henry adalah seorang hamba Tuhan yang banyak menulis komentari dan dia berkata begini, saudara ya. Jika Allah menghitung rambut mereka, Ia pasti lebih lagi menghitung kepala mereka dan memelihara nyawa mereka serta memberikan penghiburan, pertolongan, ketentraman kepada jiwa mereka. Ini mengisyaratkan bahwa Allah lebih memperhatikan, memelihara mereka daripada mereka memperhatikan, memelihara diri mereka sendiri. Mereka mempunyai perhatian untuk menghitung uang dan harta benda mereka, tapi tidak pernah mempunyai perhatian untuk menghitung rambut mereka yang rontok dan hilang. Dan mereka tidak pernah merasa kehilangan rambut tersebut. Tetapi Allah menghitung rambut mereka, dan tidak selembar rambut pun dari kepala mereka akan binasa, dan tidak ada rasa sakit, luka atau kerugian yang paling kecil yang akan terjadi pada diri mereka, karena begitu berharga bagi Allah orang-orang kudusnya, yaitu kita semua. Katakan amin. Jadi hari ini jangan kita terikat oleh kekhawatiran. Kita punya Bapa. Katakan sama-sama, kita punya Bapa. Ya, Bapa yang peduli akan semua kehidupan kita, sampai hal-hal yang kecil sekalipun yang kita anggap sepele, tetapi Bapa di sorga mempedulikannya. Katakan amin. Baik, next berikut. Nah, kalau begitu bagaimana kita menang atas kekhawatiran yang negatif ini? Yang pertama, mari kita belajar sama-sama untuk menyerahkan, karena firman-Nya berkata begitu. Untuk kita enggak pegang itu, tapi kita serahkan ya. Serahkan segala kekhawatiran kita. Saudara sedang khawatir apa hari ini? Tuhan bilang jangan pegang itu. Itu bukan bagianmu, kira-kira begitu. Itu bagianku, serahkan. Ya, ayatnya jelas ya. Di dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Dan di dalam 1 Petrus juga pasal 5 ayat 7. Jadi di perjanjian lama ada, di perjanjian baru juga ada, saudara-saudara ya. Rasul Petrus mengatakan begini, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Tuhan enggak bisa pelihara kita kalau kita belum serahkan itu. Berarti Tuhan anggap kita mau memakai kekuatan kita. Tapi begitu kita bilang, Tuhan saya serahkan segala masalah saya, kekhawatiran saya kepadamu Tuhan, karena memang ada bagian yang saya sudah tidak bisa handle, disitulah Tuhan akan bekerja bagi kita. Amin. Dan saya beritahu mujizat masih ada sampai hari ini. Mujizat masih berlangsung sampai hari ini, saudara-saudara. Next berikut. Dan yang kedua, setelah kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, kita ngapain? Lalu setelah itu kita mengucap syukur. Ada power, ada kuasa dalam mengucap syukur. Amin, saudara. Setelah serahkan,
Ya, kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Jadi ternyata doa yang lengkap itu bukan hanya doa permohonan. Doa yang lengkap dikatakan di sini dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Kata syukur artinya kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin hidup kita. Amin, saudara. Syukur artinya kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah di dalam memelihara hidup kita. Bahkan yang kita anggap buruk, saudaraku, Tuhan bisa ubah itu menjadi kebaikan buat kita. Amin, saudara-saudara. Jadi untuk itulah makanya Tuhan berkata, kalau kita doa jangan hanya permohonan, tetapi juga dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengajar ini ketika dia dalam penjara. Jadi dia bukan mengajar sesuatu yang teori, karena dia sendiri pun sedang dalam kesulitan. Dia dalam penjara. Dan dia mengalami kesulitan internal maupun eksternal. Artinya dia sendiri di penjara. Tapi dia melihat gereja Filipi sedang dimasuki ajaran-ajaran sesat. Dan itu juga merupakan concern dia. Jadi dia sebenarnya waktu itu bisa saja khawatir banyak hal. Khawatir tentang dirinya sendiri yang sedang di penjara. Khawatir tentang jemaat Filipi yang juga sedang bermasalah. Tapi saudaraku lihat, dia mempraktekkan apa yang dia ajarkan, saudaraku. Ya, dia berdoa, lalu dia mengucap syukur. Dan hasil dari mengucap syukur itu, dia tidak stres di penjara, dia bersuka cita. Dan dia berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah senantiasa. Amin. Itu karena dia mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, itu bisa saja ya mengganggu kerohanian kita. Sehingga kita ini ya bisa mengkhawatirkan banyak hal. Entah itu ekonomi, entah itu kesehatan, entah itu keluarga dan sebagainya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas, untuk hal yang masih pada tempatnya, kita tidak apa-apa khawatir. Itu baik. Ya, itu justru satu alarm buat kita dan sebagai tanda kasih, tanda peduli ya kepada orang yang kita kasihi. Tetapi kalau kita sudah merasa itu sudah over, sudah berlebihan, itu berarti kita harus serahkan itu kepada Tuhan. Amin. Dan kita banyak bersyukur karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang WL, singers, kita akan nyanyikan satu lagu yang ada kaitan dengan tema ini. Jangan kita khawatir, kita serahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Bahkan hal-hal yang kita anggap sepele, hal-hal yang kita anggap tidak penting, Bapa di sorga tetap menganggap itu sesuatu yang penting, saudara. Terima kasih Tuhan. Hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan tentang kekhawatiran, mari kita serahkan segala kekhawatiran yang kita tahu itu akan merusak hidup kita dan tidak berguna sama sekali dalam hidup kita kepada Tuhan. Dan kita bawa itu dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan Allah sumber damai sejahtera akan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera dari Tuhan yang berbeda dengan yang damai sejahtera yang dunia ini berikan. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara sedang gumuli, apa yang sedang saudara alami dalam hidup saudara. Tapi Tuhan tahu. Bahkan seringkali yang kita anggap itu tidak penting, tapi Bapa di sorga menganggap semua itu penting. Bahkan rambut di kepala kita yang kita anggap tidak penting, kita tidak akan pernah menghitungnya tentu. Tapi Bapa di sorga itu tahu. Itu tanda bahwa Dia peduli akan kita.
Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat memelihara kita. Itulah Bapa kita di sorga. Hari ini siapa yang ingin hidup dalam pemeliharaan Allah, sepenuhnya dalam pemeliharaan Allah, dalam kontrolnya Allah, dalam kendalinya Allah, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Mari semua kita angkat. Tuhan, kami mengangkat tangan pada pagi ini. Kami manusia terbatas, kami bisa saja khawatir dalam banyak hal. Tapi hari ini kami belajar, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang setia. Bahkan Engkau yang peduli atas hidup kami. Kalau burung-burung di udara saja Engkau pelihara, bunga-bunga di padang yang tidak berharga dibanding dengan kami Engkau pelihara. Apalagi kami yang Engkau ciptakan serupa dan segambar denganmu Tuhan. Dan sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Pasti Engkau akan lebih pelihara lagi. Sebabnya biarlah hari ini kami punya khawatir yang positif itu baik. Tetapi kalau kami sudah berlebih-lebihan, membuat kami tidak bisa tidur, membuat hidup kami tidak ada damai, tidak ada sukacita. Hari ini kami mau serahkan itu semua kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa memang itulah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya.